Halo semuanya, kalian pernah nggak dapet tawaran investasi yang katanya cuannya cepat, modalnya dikit, dan nggak ribet gitu? Atau mungkin pernah diajak join project bareng temen atau kenalan, tapi ujung-ujungnya malah uang kalian raib entah kemana. Yap, sekarang ini makin banyak orang pengen cari penghasilan tambahan lewat investasi, dan itu sebenarnya hal yang bagus. Tapi sayangnya, makin banyak juga yang kena tipu karena nggak ngecek dulu apakah proyek yang ditawarkan itu beneran aman atau cuma kelihatan meyakinkan. Jadi di episode kali ini, kita bakal obrolin soal gimana nih caranya memilih proyek investasi yang aman supaya nggak jadi korban modus penipuan yang dibungkus ala-ala investasi kekinian. Entah itu lewat aplikasi atau lewat kripto, properti, sampai tawaran yang katanya pasti untung dari orang-orang yang kalian percaya. Karena di dunia investasi, yang manis di awal itu belum tentu manis di akhir ya. Oke, langsung aja kita bahas. Mulai dari tips yang pertama, periksa legalitas dan registrasi. Bayangin kalian lagi order makanan lewat aplikasi. Pasti kan kalian juga melihat izin dan ratingnya yang oke gitu ya. Nah, sama halnya dengan investasi. Cek dulu apakah platform dan proyeknya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kalau itu reksadana, pasar modal, atau fintech ya. Terus juga di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI untuk kripto dan komoditas, ataupun lembaga resmi lainnya. Kalau di websitenya nggak ketemu nomor registrasi, coba cari di database-nya OJK atau BAPEPTI. Biasanya bisa dicek publik. Dengan memastikan legalitas, kalian bakal bisa lebih tenang, bisa tidur lebih nyenyak, karena tahu ada payung hukum yang melindungi dana kalian. Jadi kalau amit-amit tiba-tiba pengelolanya hilang, kalian masih punya jalur untuk lapor dan tuntut melalui mekanisme yang resmi. Next, tips yang kedua, hindari janji keuntungan yang terlalu tinggi. Kalau ada yang bilang, bisa cuan 20% setiap bulan tanpa risiko. Nah, itu udah lampu merah banget ya guys. Karena logikanya, investasi yang return-nya atau balikannya terlalu manis itu biasanya ada yang nggak beres di belakang layar. Entah modal dipakai untuk bayar investor lama, which is namanya skema Ponzi, atau cuman janji-janji manis tanpa usaha yang nyata gitu. Lebih bijak kalau kita berpikir bahwa investasi yang cerdas itu yang tahan banting, bukan yang kilat-kilatan. Kalian pengen bangun masa depan finansial yang stabil kan? Dengan menolak godaan iming-iming profit yang terlalu tinggi tapi nggak realistis, kalian bisa menghindar dari jebakan uang hangus dan fokus ke peluang return yang wajar sesuai risiko. Next, tips yang ketiga, lakukan riset mendalam atau due diligence. Sebelum kasih restu uang kalian, gali dulu seluk-beluknya. Siapa sih pendiri proyek ini? Apa rekam jejak mereka? Pernah gagal atau punya reputasi yang bagus? Model bisnisnya gimana? Kok bisa dapat keuntungan? Cek beragam sumber, website resmi, akun media sosial, liputan media, sampai obrolan di forum investor misalnya. Dengan due diligence, kalian bakal jadi paham peta jalan dan risiko yang mungkin muncul. Bayangin kalau misalkan tiba-tiba proyeknya mandek gitu ya. Dengan riset yang matang, kalian udah punya opsi plan B atau bisa mundur sebelum kerugian terlalu besar. Lanjut, tips yang keempat, minta dokumentasi tertulis. Jangan cuma setuju sama kata-kata manis atau presentasi slide yang keren gitu ya. Minta semua kesepakatan yang dituangkan di dokumen resmi, proposal bisnis, kontrak investasi, MOU, atau laporan perkembangan berkala. Dokumen ini jadi tiket kalian untuk menagih hak kalau ada yang menyimpang, entah itu janji return terlambat dibayar, atau dana tiba-tiba menghilang. Dengan bukti tertulis, kalian mengurangi ruang abu-abu yang sering dimanfaatkan sama para penipu. Plus, setiap kali baca lagi dokumen itu, kalian diingatkan untuk terus waspada dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan. Next, tips yang kelima, cek alur penggunaan dana. Nah, ini penting banget ya. Uang yang kalian setor itu sebenarnya dipakai buat apaan sih? Jangan cuma tahu nilai setorannya tapi nggak tahu duitnya muter kemana. Kalau itu proyek investasi yang serius, mereka bisa menjelaskan dengan detail. Misalnya 40% buat operasional, 30% buat pengembangan,
terus sisanya buat cadangan atau distribusi keuntungan gitu. Kalau kalian tanya tapi jawabannya muter-muter, pokoknya aman deh, sudah kami kelola secara profesional misalnya gitu jawabannya. Nah itu udah alarm banget. Karena transparansi soal alur dana itu salah satu indikator utama apakah proyek ini sehat atau cuma akal-akalan. Bayangin kalian nitipin uang ke orang buat bisnis gitu ya. Tapi setiap kalian tanya, jawabannya cuma percaya aja. Kalau hasilnya zong, kalian juga yang nanggung. Jadi dengan tahu uang kalian itu dipakai buat apa, kalian bisa mengukur ini investasi beneran atau sekedar janji manis. Next, tips yang ke-6. Pelajari skema bisnisnya, apakah realistis? Jangan cuma tergoda sama nama kerennya. Kadang di brosur atau di website ditulis kayak project berbasis blockchain atau ekosistem digital properti masa depan. Tapi pas kalian tanya, nggak ada penjelasan yang clear gitu. Barang atau jasanya tuh apa? Siapa target pasarnya? Gimana cara mereka mendapatkan keuntungan? Skema bisnis yang nggak masuk akal atau cuma bilang, beli token sekarang, nanti tokennya naik, kamu untung. Itu berisiko banget. Bisa jadi itu Ponzi, alias uang kalian dipakai buat bayar orang yang masuk lebih dulu. Akhirnya, yang rugi ya, yang datang belakangan gitu kan. Jadi daripada nanti kalian merasa, kok aku kayaknya cuma muterin uang bukan buat bangun bisnis ya? Lebih baik kalian dari awal udah evaluasi. Apakah ini bisnis nyata yang menghasilkan nilai, atau cuman sistem saling percaya yang rapuh? Lanjut, tips yang ke-7. Tanyakan tentang risiko, bukan hanya keuntungan. Biasanya, orang yang pengen nipu tuh jago banget ngomongin cuan. Dijamin untung bro. Tapi pas ditanya, risikonya apa? Jawabannya malah ngeles, atau lebih parah, nggak ada risiko, ini udah terbukti. Nah, justru itu yang harus bikin kalian mundur satu langkah. Dalam dunia investasi, no risk itu artinya no reality. Semua jenis ataupun bentuk investasi itu ada risikonya. Mau itu properti, kripto, reksadana, semua ada sisi naik dan turunnya. Atau risiko kerugian. Bahkan deposito aja bisa terpengaruh inflasi kan? Jadi pastikan kalian tahu dulu apa yang bisa bikin investasi itu gagal. Apakah faktor pasar, apakah legal, apakah teknis, atau tim pengelolanya. Semakin jelas penjelasannya, semakin kalian bisa mengukur dan mempertimbangkan. Bukan berarti kalian jadi parno, tapi kalian jadi lebih siap mental dan gak gampang goyah kalau sewaktu-waktu performa investasi kalian menurun. Lanjut, tips yang ke-8. Periksa apakah ada exit plan. Salah satu hal yang sering luput diperiksa orang ketika mau investasi adalah gimana cara keluarnya. Kita seringkali fokus cuman ke berapa persen cuannya, tapi lupa bertanya, kalau aku mau berhenti, bisa nggak? Caranya gimana? Investasi yang sehat itu punya exit plan. Misalnya ada jangka waktu yang jelas, ada mekanisme pencairan dana, atau bisa dijual kembali ke pasar sekunder. Intinya ada pintu keluar deh. Kalau proyeknya bilang, duitnya nggak bisa ditarik sampai waktu yang tidak ditentukan. Atau, nanti kita kabarin ya kapan kamu bisa jual. Nah, itu harus dicurigai. Apalagi kalau udah masuk setahun lebih, tapi kalian mau tarik dana, jawabannya, belum bisa nih, tunggu dulu. Ya, lama-lama jadi kayak jebakan. Karena gini, kalian bukan cuma menaruh uang, tapi kalian juga punya hak atas keputusan finansial kalian sendiri. Jangan sampai uang kalian terkunci di investasi yang nggak jelas akhirnya. Next, tips yang ke-9. Gunakan logika, jangan cuma emosi. Nah, ini sering kejadian ya, apalagi pas ngelihat temen udah masuk duluan ke suatu investasi dan katanya dapet cuan gede. Terus muncul tuh FOMO, fear of missing out, nggak mau ketinggalan. Aduh, aku harus ikutan nih sebelum kehabisan peluang. Padahal kalau dipikir logis, bisnis apa sih yang bisa ngasih cuan segede itu dalam waktu singkat, tanpa risiko dan tanpa usaha? Investasi itu bukan ajang buru-buru atau ikut-ikutan. Dia butuh logika, butuh analisis, dan jeda. Justru kalau kalian terlalu terburu-buru, itu momen yang pas untuk pihak yang nggak bertanggung jawab untuk masuk dan manfaatin celah. Mereka paham banget bahwa semakin emosional kalian, semakin gampang kalian dibohongi.
Jadi setiap kali kalian mulai ngerasa pengen buru-buru setor uang, coba tarik napas dulu. Tahan sebentar, baca lagi, gali lebih dalam. Jangan biarkan uang kalian ditarik karena euforia, bukan pertimbangan yang matang. Next, tips yang ke-10, hindari proyek yang tidak punya produk nyata ataupun penjelasan teknis yang jelas. Ini nih yang kadang dibikin sengaja membingungkan gitu. Kalimat-kalimat kayak, kami membangun protokol inovatif berbasis distributed ledger untuk tokenisasi aset global yang terintegrasi, bla bla bla. Kedengarannya kayak pinter banget gitu. Tapi setelah dibaca 2 kali, kalian tetap nggak ngerti ini sebenarnya bisnis apaan. Nah, kalau kalian tanya dan jawabannya tetap ngawang-ngawang, atau malah kalian dibikin ngerasa kurang pintar, itu bukan salah kalian, itu red flag. Proyek yang sehat itu pasti bisa dijelaskan idenya dalam bahasa yang sederhana, kayak kalian ngejelasin ke temen nongkrong gitu. Dan kalau mereka nggak punya produk yang nyata, nggak ada barang, nggak ada jasa, ataupun manfaat yang bisa diukur, terus kalian mau invest ke apa? Ingat, kalian bukan beli ide, kalian beli realita. Kalau barangnya aja nggak kelihatan atau sekedar janji masa depan, kalian berisiko menaruh uang di tempat yang nggak jelas. Next, tips yang ke-11. Periksa ketersediaan layanan pelanggan atau customer service. Nah, ini poin yang mungkin masih sering dianggap sepele ya, tapi justru sebenarnya bisa jadi penentu. Katakanlah misalnya kalian taruh uang di satu aplikasi investasi, terus tiba-tiba ada kendala, saldo nggak masuk, fitur nggak jalan, atau malah tiba-tiba akun kalian ke logout sendiri. Kalian panik kan? Terus kalian cari kontak, tapi nggak ada siapapun yang bisa dihubungi. Jadi layanan pelanggan itu kayak pintu komunikasi antara kalian dan pengelola investasi. Kalau pintunya aja digembok atau nggak jelas, gimana kalian bisa tahu apa yang terjadi sama uang kalian? Jadi sebelum investasi, cek dulu apakah ada nomor telepon, email, live chat, atau akun media sosial resmi yang aktif dan responsif. Bisa banget kalian uji dulu itu ya sebelum investasi besar. Misalnya kirim pertanyaan kecil, lihat seberapa cepat dan jelas jawabannya. Dari situ kalian bisa ukur, ini platform beneran serius atau cuma formalitas doang. Next, tips yang ke-12. Hindari skema investasi dengan ketentuan yang aneh. Pernah nggak kalian nemu proyek investasi yang syaratnya tuh aneh-aneh gitu? Kayak misalnya dana nggak bisa ditarik sebelum 3 tahun, atau harus beli produk senilai 5 juta dulu supaya bisa daftar, atau bahkan harus ajak 5 orang dulu baru dapat bonus. Nah, kalau kalian nemu yang kayak gitu, jangan langsung mikir, wah ini konsep baru. Bisa jadi itu cuma akal-akalan mereka yang dibungkus dengan sistem yang manipulatif, dengan embel-embel eksklusif. Investasi yang sehat itu nggak akan bikin kalian lompat-lompat dulu untuk masuk. Justru mereka bakal bikin semuanya transparan dan simple. Ketentuan yang terlalu ribet atau nggak masuk akal itu sering dipakai untuk menyamarkan skema money game atau Ponzi. Tujuannya supaya korban nggak bisa keluar saat udah sadar ketipu. Dan ketika kalian sadar, uang kalian udah keburu diputar entah kemana. Jadi ingat, kalau dari awal aja aturannya udah bikin kalian bingung, lebih baik cari alternatif yang lebih jelas dan logis. Next, tips yang ke-13. Periksa apakah ada audit dan laporan keuangan berkala. Bayangin nih, kalian diajak patungan, buka bisnis bareng teman gitu ya. Terus setiap bulan kalian tanya, gimana perkembangan bisnisnya? Jawabannya selalu, pokoknya untung, tenang aja. Lama-lama kalian pasti curiga kan? Nah, hal ini juga berlaku untuk investasi. Proyek yang sehat itu pasti terbuka soal performa mereka. Mereka bakal kasih laporan berkala, yang bisa berupa hasil audit dari pihak ketiga, atau minimal rekap kinerja keuangan deh. Dan ini harus bisa diakses sama publik, bukan cuma ditunjukkan ke orang-orang dalam. Audit ini penting karena jadi bukti bahwa dana investor itu dikelola beneran, bukan cuma muter-muternya uang orang baru buat bayar orang lama. Kalau proyek itu nggak bisa kasih laporan keuangan atau hasil audit, kalian wajib bertanya, kenapa? Emangnya apa yang disembunyikan? Ingat, transparansi itu bukan cuma sekedar formalitas aja, tapi bentuk tanggung jawab. Dan sebagai investor,
kalian punya hak untuk tahu sejauh mana uang kalian bekerja. Dan tips yang ke-14, jangan terlalu percaya sama orang terdekat. Oke, kalau yang satu ini agak tricky, karena biasanya justru tawaran investasi pertama itu datangnya dari orang yang kita kenal kan. Bisa teman kampus, bisa saudara, atau bahkan senior di komunitas. Mereka cerita pengalaman pribadi kayak, aku masukin 5 juta nih di sini, 2 minggu balik 7 juta. Dan karena kita kenal, kita percaya. Tapi gini, niat baik belum tentu hasilnya baik. Orang terdekat juga bisa aja nggak sengaja ngajak kita ke proyek yang ternyata nggak aman. Mereka juga bisa jadi korban, cuman beda timing aja. Dan lebih gawatnya lagi, karena udah percaya duluan, kita sering skip proses-proses penting kayak riset, verifikasi, atau nanya hal-hal yang kritis. Kita langsung aja taruh uang karena, ini kan temen gue, masa nipu gitu. Padahal investasi itu urusan angka, data, dan legalitas. Bukan urusan kedekatan. Kita boleh sayang atau menghargai teman-teman atau saudara-saudara kita gitu ya. Tapi jangan sampai itu jadi alasan kita nggak kritis ketika menaruh uang untuk investasi. Intinya sih, jangan buru-buru naruh duit hanya karena kelihatan menjanjikan. Lebih baik ribet di awal daripada menyesal di akhir. Investasi itu harus pakai logika, bukan cuma percaya kata orang. Gimana menurut kalian? Ada tips lain yang mau kalian tambahin? Silakan langsung tulis di kolom komen ya. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.